Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan tugas video ini, saya ditugaskan untuk memenuhi tugas UTS dari Pendidikan Agama 2 dengan dosen Dr. Budi Jatmiko dan mentor Bapak Denny. Dalam video ini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama ada Ma'rifatul Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, dan Ta'rif Rasul. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramba Ramadan, kelas C10 dengan NPM 101214770 untuk memenuhi tugas PAI 2. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke materi. Nah, materi yang pertama, Ma'rifatul Rasul. Di dalam materi ini saya akan membahas tentang pengertian Ma'rifatul Rasul, pentingnya iman kepada Rasul, tugas dan sifat Rasul. Lanjut. Nah, yang pertama pengertian Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul ini membicarakan bagaimana kita mengenal Rasul, apa saja yang dikenal oleh Rasul, bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang terpenting dalam paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Selanjutnya, pentingnya iman kepada Rasul. Nah, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sangat penting. Mengapa? Sebab wujud kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya, beriman kepada Rasul adalah konsekuensi logis dari keimanan kepada Allah. Oleh sebab itu, apabila ada yang ingkar dan tidak mau mengimani para Rasul, maka mereka secara tidak langsung ingkar pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, sifat-sifat dan jumlah Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 5. Yang pertama sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, patonah, pintar, dan dermawan. Lalu jumlah Rasul itu ada 25. Yang Rasul pertama itu ada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lalu bab yang selanjutnya itu ada Hajatul Insan ila Rasul. Nah, dalam bab ini saya akan menyampaikan tentang insan dan fitrah, hidayah Rasul atau petunjuk Rasul, al-ibadah as-sahih. Insan adalah manusia. Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Nah, di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijanjikan kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia yang diciptakan sesuai dengan fitrahnya, manakala Islam juga sebagai fitrah agama, sehingga keberadaan Islam diperlukan oleh manusia. Nah, jadi Islam itu sangat penting bagi manusia dan juga fitrahnya. Nah, sebagai contoh dan teladan dalam memenuhi fitrahnya, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hidupkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, memutur fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu yang kedua ada al-fitrah. Al-fitrah adalah yang ada pada manusia dapat menilai buruk laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan oleh fitrah yang dimiliki oleh setiap masing-masing manusia sejak lahir. Nah, meski ia dilahirkan oleh orang tua ataupun jahiliyah, lakukanlah yang baik akan membawanya manusia ke arah Islam seperti pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah manusia sudah dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang menilai tingkah lakunya. Jadi Allah itu sudah membekali fitrah manusia dengan sebaik-baiknya mungkin. Lalu manusia secara fitrah adalah adanya Allah sebagai Rob, dan juga perlu adanya Rasulullah yang mengajarkan Islam kepada manusia. Nah, tetap Rasulullah adalah peran penting bagi kehidupan manusia. Hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu yang selanjutnya ada hidayah ar-Rasul atau petunjuk Rasul. Nah, jika kita hendak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengikuti perintah Rasul juga. Nah, jadi kita itu bila mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita juga mengikuti Rasul.
Jika kita ingin menginginkan Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Keadaan ini adalah keadaan robani yang dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadat. Nah, di syahadat juga ada kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di dalam syahadat itu kita melibatkan Allah dan juga Rasul. Nah, itu merupakan suatu konsekuensi yang logis dari Islam, mencintai Allah dan Rasulnya. Allah sebagai pencipta dan manusia mengatur kehidupan manusia dengan Islam menurunkan wahyu kepada para rasulnya untuk dijadikan contoh bagi manusia. Nah, sudah jelas kan? Jadi Allah menurunkan wahyu melalui perantara rasul yang disampaikan oleh malaikat atau di belakang takbir. Al-Quran yang penuh hikmah merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui rasul dan disampaikan kepada manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada rasul, lalu Rasul menyampaikan kepada manusia dan kita sebagai manusia harus mengamalkannya. Nah, lalu bab ketiga atau bab terakhir ada al-ibadah as-sohihah, beribadah yang benar. Ibadah sohih adalah ibadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wajib diikuti dan digunakan sebagai model dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul sebagai manusia mendapat wewenang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Jadi intinya Rasul adalah orang yang tepat untuk menyampaikan dan memberi nilai-nilai yang tepat kepada manusia atau pengikutnya. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa diberi wahyu dan tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Nah, salah satunya adalah surat Al-Anbiya yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu selanjutnya ada Tariqatul Rasul. Nah, di Tariqatul Rasul ini kita membahas tentang Tariqatul Rasul dan tanda-tanda kenabian. Tariqatul Rasul, pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul bentuk masdar dari rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun menurut istilah kata Rasul ialah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Lalu ada hamilur risalah. Apa itu hamilur risalah? Hamilur risalah, Rasul adalah laki-laki yang dipilih dan diutus dengan risalah Islam kepada manusia mengenai Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Nah, jadi di dalam ayat ini itu memerintahkan kepada Muhammad SAW supaya menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya, disampaikan juga kepada umat-umat yang akan datang. Itu ayat ini juga menunjukkan bahwa Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan yang lain. Jadi Nabi Muhammad gak perlu takut, Allah akan menjanjikan pertolongan dan juga apapun yang akan disampaikan oleh Muhammad dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada qudwatul fi takbirah risalah. Apa itu qudwatul fi takbirah risalah? Yaitu menjadi qudwah, contoh atau teladan bagi manusia dalam melaksanakan ajaran risalah yang dibawanya. Dalam hal ini Allah berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang bagaimana, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat, yang banyak mengingat Allah." Quran surat Al-Ahzab 21. Nah, di sini banyak menjelaskan tentang ayat atas. Paham sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja ya, akan mempersingkat waktu. Tanda-tanda kenabian.
Dalam tanda tanda ini, saya akan membahas tentang sifat dasar mujizat berita kedatangan. Sifat dasar. Menurut Imam Al-Marwazi, itu diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik terhadap semuanya seperti contohkan Rasulullah SAW. Nabi dan Rasul merupakan manusia terpilih Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebagai manusia terpilih, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi dan Rasul dengan sifat yang baik agar menjadi contoh bagi para pengikutnya dan dari seluruh dan manusia. Lalu mujizat. Dalam ajaran Islam, pengertian mujizat sangat berperan menguatkan iman umatnya. Mujizat yang diimani oleh umat muslim adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul. Nah, jadi mujizat itu hanya diturunkan kepada nabi dan juga rasul sebagai tanda-tanda bahwa manusia tersebut bisa dapat diartikan adalah menjadi nabi dan rasul. Lalu ada berita kedatangan munculnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya. Terus jadi intinya berita kedatangan itu adalah bahwa sudah akan ada berita kedatangan kepada para nabi-nabi. Jadi sudah jadi sudah nabi-nabi itu sudah akan pasti ada sebelum kita ada gitu. Lalu langsung saja kesimpulan. Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah sebagai pembawa dan menyebarkan risalah yang sudah Allah amanahkan kepadanya. Sehingga apapun yang dibawa Allah Rasulullah maka harus kita jadikan suri tauladan dan contoh selagi yang dibawa disampaikan Rasulullah adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya tanda-tanda kerasulan yang sepatutnya harus kita ketahui dari sifat-sifat dasar yang dimiliki Rasul yang harus bisa kita tanamkan dan implementasikan dari diri kita. Mujizat yang dapat memperkuat keyakinan kita bahwa Rasul itu ada utusan Allah, serta adanya berita kedatangan dan berita kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi kabar gembira dari Allah, sehingga kita juga dapat mengetahui beberapa hasil perbuatan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.